wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan kesempatan untuk berkumpul di gedung Universitas Unsur ini, dan kirimkan salawat salam dengan kita Nabi besar sallallahu yang telah memberikan kita tahu kegelapan menuju alam terang yang kita saat ini. Di sini saya dipercaya sebagai moderator, di samping saya sebagai pemateri dari Mesirun. Saya persilakan. Tidak ada kata sambutan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tidak perlu. Saya cukup besar suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Yang lain mana? Yang ada berapa orang tadi yang keluar? Saya berdiri ya. Berdiri. Hari ini saya diberi sebenarnya dua. Tadi saya bilang, saya hari ini memberikan materi tentang keorganisasian, besok nanti tentang leadership. Ya, dua-duanya itu materi yang saling berhubungan secara teman-teman, saya kita berikan dulu aplaus buat saya yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan ini. Silakan berikan aplaus. Ya, itu saya sudah bantu materi ya. Dan ada beberapa CV saya atau biodata saya yang sebenarnya saya sengaja itu sebagai jadi inspirasi buat teman-teman ya. Kurang lebih sekitar ada 15 organisasi yang pernah saya masuk ya, ada 15, dan ada 3 kegiatan, ada 3 jabatan yang utamanya di Umubuton ini yang pernah saya dapatkan. Yang pertama di Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Jaminan Mutu, kemudian staf ahli bidang kelembagaan, tata kelola dan pelayanan publik. Jadi ada 3. Selebihnya ada banyak beberapa saya nanti dibaca di sini ya. Tentu masalah organisasi ini sebenarnya hal yang sudah lama saya dapatkan. Bahkan saya khusus mempelajari tentang organisasi di administrasi. Saya kan jurusan administrasi S1, S2 saya juga jurusan administrasi. Itu sering kita dapatkan materi-materi tentang organisasi, ya, tentang leadership, tentang pengambilan keputusan. Jadi kalau saya tulis di sini organisasi, saya tulis kata organisasi. Nah, organisasi ini berasal dari satu kata namanya organ. Jadi pada saat kita berpikir tentang organisasi, kita sedang berpikir tentang organ di tubuh kita. Kita ini bisa datang ke sini karena apa? Ada keinginan, betul tidak? Ada tujuan. Organisasi pasti ada tujuan, betul tidak? Betul. Yang kedua, kita datang ke sini karena ada kakinya kita, ada tangannya kita, ada niat dan sebagainya. Di organisasi juga seperti itu, ya. Ada kerjasama antara anggota badan, ya, satu dengan anggota badan yang lain. Di organisasi juga ada yang disebut dengan komunikasi. Kita datang di sini karena ada komunikasi tidak? Ada komunikasi tidak? Ada informasi ya yang diberikan oleh panitia. Saya juga datang di sini karena ada komunikasi antara panitia dengan saya. Jadi kalau kita berpikir tentang organisasi, kita berpikir tentang organ. Ya, boleh dikatakan adalah manusia itu sendiri atau makhluk. Jadi makhluk itu sebenarnya
makhluk yang lain atau ada temannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tidak di dunia ini yang diciptakan misalnya itu adalah monyet misalnya? Ya, satu monyet tidak ada, pasti ada kawanan monyet yang lain, betul tidak? Atau anjing pasti ada kawanan anjing yang lain. Manusia juga ada kawanan manusia yang lain. Maka mereka membentuk satu komunitas atau kelompok. Kelompok ini melakukan kerjasama. Kalau di kelompok ada kerjasama tidak? Ada. Ya, kalau ada kerjasama pasti di situ ada yang mengarahkan, ada yang diarahkan, betul tidak? Ada pemimpin, ada bawahan. Itu dia. Pasti ada kerjasama. Nah, dengan kerjasama itu terciptalah di sini ada pemimpin dan bawahan. Maka inilah yang disebut dengan upaya kerjasama. Di sini tunggu ada tujuan. Di dalam kerjasama pasti ada tujuan. Tidak mungkin kita melakukan kerjasama tanpa tujuan, betul tidak? Jadi kalau kita definisikan organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang, ya kelompok, sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama untuk mendapatkan tujuan. Gampang kita mendefinisikannya, sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama untuk mendapatkan tujuan. Di dalamnya ada pemimpin, ada bawahan. Itu baru disebut dengan organisasi. Sekarang ada di situ materi yang saya bagikan. Ya, kenapa kita harus berorganisasi? Pertanyaan di sini, kenapa kita harus berorganisasi? Kenapa kita harus berorganisasi? Coba satu orang baca. Kenapa ada di situ materi? Alasan berorganisasi apa? Yang pertama adalah karena manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia tidak hidup sendiri. Hidup berkelompok. Pada saat manusia hidup berkelompok, maka disitulah terjadi organisasi. Tetapi kalau dia sendiri dalam hutan, seperti Tarzan misalnya, Tarzan itu berorganisasi tidak? Berorganisasi dengan kawan, sapi dan monyet lain. Ya, berorganisasi itu tidak bisa dengan binatang, karena kenapa? Yang bisa berorganisasi itu hanya manusia. Yang bisa berorganisasi adalah manusia. Apakah binatang berorganisasi? Mereka hanya berkumpul, tapi tidak terkoordinir dengan baik. Karena dalam organisasi ada pembagian tugas, ada tugas pokok dan fungsi dan lain sebagainya, ada tujuan. Jadi manusia lah yang berorganisasi. Apa yang membedakan? Karena manusia itu punya akal pikiran. Punya akal pikiran. Yang kedua punya budi pekerti. Nah, tadi berhubungan dengan tema gitu. Beretika. Manusia itu punya etika. Etikanya itu jauh lebih mulia daripada binatang. Tetapi kalau manusia tidak mempunyai etika, maka nilainya sama dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Itu dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah kenapa kita harus berorganisasi? Kenapa berorganisasi? Karena organisasi itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan tujuan. Untuk mendapatkan pekerjaan. Ya oke lah. Ya, kalau di dalam kerjasama ini kan ada pekerjaan ya. Maksud saya alat untuk mendapatkan tujuan. Ya, sarana, bisa disebut juga sarana untuk mendapatkan tujuan. Ya, sehingga yang
yang perlu kita lakukan di sini adalah pada saat teman-teman membentuk ini satu organisasi ESA atau BEM atau apa saja, pasti mempunyai tujuan. Pasti. Pak, saya tidak punya tujuan, Pak, hanya ikut-ikutan dalam organisasi. Berarti dia tidak memahami esensi dari organisasi. Kalau kita berorganisasi harus ada tujuannya kita. Oke? Kalau tidak ada tujuan, ngapain kita mau berorganisasi hanya ikut-ikutan? Kenapa kita harus datang di sini? Ada tujuan tidak? Ada tujuan, semuanya pasti punya tujuan. Ini dapat ilmu, Pak. Apalagi laksanakan tugas organisasi. Apalagi tujuannya supaya dianggap loyal oleh ketua misalnya. Apalagi karena diperintah oleh dosen dan sebagainya. Macam-macam. Ya. Tetapi tujuan yang mulia dalam organisasi itu apa sebenarnya? Apa tujuan mulia dari organisasi? Banyak macam. Bisa dalam artian tujuan mulianya itu adalah untuk ya tadi bertanggung jawab, loyalitas tinggi dan punya etika. Supaya orang-orang dalam organisasi ini punya tanggung jawab, punya loyalitas yang tinggi dan punya etika. Ya kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan ini adalah judul. Apa judulnya? Apa tujuannya? Turun ke bawah ke tema, yaitu tujuannya bertanggung jawab, loyalitas yang tinggi dan beretika. Bagaimana caranya? Cara mewujudkan ini adalah dengan melatih kepemimpinan, membentuk jiwa kepemimpinan. Bagaimana cara melatih jiwa kepemimpinan itu ya? Ada dua. Pertama teorinya dulu dapat, yang kedua dipraktekkan. Hari ini kalian dapat teorinya, tapi harus kalian praktekkan juga. Sebenarnya pelatihan kepemimpinan itu banyak. Kalau kalian mau ingin tuntas dalam organisasi, dalam pelatihan kepemimpinan, di dalam organisasi ini teman-teman, ini ada yang disebut dengan manajemen. Ada yang disebut dengan manajemen. Ada yang disebut dengan administrasi. Ada yang disebut dengan kepemimpinan. Ada yang disebut dengan pengambilan keputusan, decision making. Pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Adalah memilah berbagai alternatif, menimbang berbagai alternatif, dan memutuskan alternatif yang paling baik di antara alternatif yang lain. Jadi misalnya di rapat nih teman-teman, rapat. Kita mau buat kegiatan apa misalnya? Kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Pasti sebelum buat ini pasti ada rapat tidak? Ada rapat kan? Ada rapat. Kumpulan teman-teman. Saya sebagai ketua ESA, teman-teman sebagai pengurus anggota. Saya tanya, ini bagaimana? Bagaimana kita buat pelatihan? Ini baru perencanaan ya. Latihan dasar kepemimpinan. Bagus itu. Semuanya bagus. Oke, bagus. Checklist. Nah, kapan kita mau lakukan? Oh, ini tanggal berapa? 27. Tanggal 27. Ada yang bilang tanggal 26, tanggal 28. Ditanya tanggal 27 itu kira-kira ada mata kuliah tidak? Oh, tidak ada. Dengan tanggal 28 ada tidak? Tidak ada. Jadi jangan bertabrakan dengan jadwal yang lain. Oh, ada yang minta hari ini, hari lain, karena mungkin dia lagi sibuk dan sebagainya. Ada banyak alternatif, tetapi satu keputusan yang harus kita ambil di antara keputusan satu alternatif yang kita ambil di antara alternatif yang lain, ada alternatif yang paling penting yang harus kita putuskan, namanya pengambilan keputusan. Siapa yang ambil keputusannya? Bisa seorang pemimpin, bisa bersama-sama dengan bapak. Pengambilan keputusan. Kemudian hubungan masyarakat, humas namanya. Ini kalau kalian mau tuntas tentang kepemimpinan, ini minimal tidak pelajari tentang, ini bisa ditambah dengan komunikasi. Anda
belajar ini. Belajar tentang organisasi, belajar tentang manajemen, belajar tentang administrasi, belajar tentang kepemimpinan, belajar bagaimana mengambil keputusan yang baik, yang tepat, kemudian bagaimana kita menjalin hubungan kemasyarakatan kita bukan hanya di dalam organisasi tapi berhubungan dengan masyarakat, ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik. Jadi kalau kalian tuntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau kalian tuntas dalam hal ini 7 ini ditambah dengan tas filsafat, filsafat ilmu, ini tuntas saja dalam hal pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, tapi hari ini kayaknya tidak semuanya materinya ada di sini, tidak semuanya. Nah, itu pun saya hanya mendapatkan tentang organisasi dan kepemimpinan. Nah, nanti kalau buat lagi, ini manajemen masukkan, administrasi masukkan, pengambilan keputusan masukkan satu orang, kemudian humas, ilmu komunikasi masukkan, pengantar komunikasi. Karena seorang pemimpin harus pintar berkomunikasi. Kenapa harus pintar berkomunikasi? Cara orang berorasi itu, cara seorang pemimpin kita nilai salah satunya adalah cara dia berbicara, cara menyampaikan pendapat, gagasan, cara dia berorasi, cara dia berdiskusi, cara menyampaikan argumentasi. Di situ kualitas dari seorang pemimpin dapat dinilai. Tetapi kalau belepotan, seorang pemimpin belepotan dalam berbicara, maka orang bilang itu bukan seorang pemimpin. Hanya karena kebetulan dipilih banyak pengikutnya atau macam-macam. Maka yang terjadi adalah orang akan pesimis, orang akan sinis dengan organisasi kita. Maka yang kita pilih sebenarnya kedua itu adalah orang yang pintar dalam komunikasi. Bukan hanya pintar dalam komunikasi dan pintar dalam mengambil keputusan. Bukan hanya pintar dalam mengambil keputusan, tetapi pintar dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kedua. Ini materi organisasi ini di dalam organisasi ini ada ini, teman-teman. Di dalam organisasi ada semuanya. Ya, saya kembali lagi. Ini kalau kalian mau pelajari, nanti bukunya tentang ini. Kalau mau tuntas tentang pelatihan dasar kepemimpinan. Saya kembali ke laptop ya. Tujuan kenapa kita berorganisasi. Ada lagi? Silakan dibaca. Mengapa kita harus berorganisasi? Ah, ini. Jadi sebenarnya berorganisasi itu untuk ini efisiensi mendapatkan tujuan. Dapatkan tujuan. Ah, ini saya ibaratkan. Ini meja ini berapa kilo, teman-teman? Kalau 2 ini. Ini meja ini bisa diangkat sendiri tidak? Bisa. Bisa kan? Tetapi setengah mati. Betul tidak? Jawabannya bisa, tetapi setengah mati. Bagaimana kalau satu orang itu dibantu lagi temannya satu orang? Agak ringan tidak? Agak ringan kan? Nah, satu orang pegang ini, meja satu ini, satunya meja satu. Okay? Bagaimana yang bantu kalau misalnya datang lagi temannya 2 orang, jadi 4 orang? Lebih ringan lagi tidak? Lebih ringan. Jadi itulah kita berorganisasi. Yang tadinya kita rasa berat karena kita melakukan kerjasama, akhirnya kita mendapatkan tujuan secara efisien. Tidak perlu kita terlalu mengeluarkan tenaga yang ekstra. Ada teman-teman kok bisa kita pakai untuk mendapatkan tujuan kita. Sama juga dengan kita mengangkat batu yang kurang lebih 100 kg, ya. Kita angkat sendiri pasti sangat berat kan? Mungkin bisa, tapi setelah itu pergi di tukang urut kan? Mulai dari encok, mulai dari salah urat, mulai dari ada yang patah tulangnya. Bagaimana kalau dibantu oleh 4 orang? Pasti akan ringan.
Itulah yang disebut dengan organisasi. Jadi untuk mendapatkan tujuan harus kita ya cara-cara yang efisien, jangan terlalu banyak menguras tenaganya kita, tetapi gunakan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mendapatkan tujuan. Paham ya? Sampai di sini. Ada yang mau bertanya nih? Bagusnya kita mau diskusi. Ada yang mau bertanya? Silakan, saya kasih kesempatan tentang organisasi. Apa pengalaman Anda dalam organisasi? Masalahnya, masalah yang kalian dapatkan. Nah, misalnya sambil contoh ya. Ini ada pengawas tidak? Untuk saya tinggi. Orang pendek kan pasti Berkursi. betul. Saya hapus ya? Coba. Hapus. Karena papannya cukup efisien, maka ya, maka saya gunakan dengan cara yang efisien. Efisien itu namanya hemat ya. Nah, ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya di dalam organisasi ini, Pak? Ini sering saya dapatkan ya. Kemudian ada pemimpin, kalau rapat, supaya tidak libatkan anggota. Ini sering saya dapat, Pak, saya ini di organisasi ini Pak, tapi ketuanya saya Pak, kalau rapat-rapat itu tidak pernah undang Pak. Saudara itu ada lagi curhatnya ketua, Pak, saya mau bertanya, apa itu? Saya pusingin, anggota saya kurang aktif Pak. Nah, ini dua curhatan yang berbeda. Yang satu curhatannya bawahan, ini curhatan atasan kurang aktif, bawahan kurang aktif. Ini selalu saya dapat. Ada yang tertawa berarti itu merasakan betul. Ini curhatannya atasan atau ketua. Ketua. Dua hal yang berbeda. Satu sisi bawahnya dia bilang, Pak, kenapa dia selalu kalau rapat itu jarang kita diundang Pak? Padahal sudah ada WA dulu, sudah ada SMS Pak, sudah ada telepon Pak, tidak pernah. Saya pergi lagi di ketuanya, saya tanya, kenapa tidak dipakai? Bagaimana tidak mau dipakai? Mereka itu sudah dipanggil, tapi tidak datang Pak. Jadi ini Konflik. dua pendapat yang saling berkonflik. Sering tidak dapatkan begini. Sering ya? Sering. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kan pertanyaan gitu ya. Ada permasalahan pasti ada solusi. Namanya mengambil keputusan. Decision. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah ajarkan dasar-dasarnya ya dalam organisasi. Pertama, saya akan menduga bahwa di situ ada yang terputus yang disebut dengan komunikasi. Ada yang terputus. Pas sudah ada WA, sudah ini apa segala macam. Berarti boleh jadi WA ini tidak ada urusan. Pas sudah telepon Pak, boleh jadi mungkin dia sakit perut. Maka kita tanya bahwa kenapa dia tidak datang? Misalnya kita tanya kalau ketua, ya ini sudah kita berbicara praktisnya ini, bukan lagi teori, ya. Ini ketua. Saya akan tanya ketua dulu, karena yang menentukan berhasil dan tidaknya sebuah organisasi itu 70% dipengaruhi oleh kepemimpinan, 30% itu partisipasi dari bawah. Jadi kalau kalian menjadi pemimpin, ya ketua BEM, ketua desa, ketua apa saja, ya. Maka yang pertama yang dilakukan adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi. Komunikasi itu apa sebenarnya? Harus Anda tahu dulu apa yang komunikasi.
Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dari si pemberi pesan kepada si penerima pesan agar apa? Agar si penerima pesan memahami apa yang diinginkan oleh si pemberi pesan. Berarti kalau sudah ada undangan, it's okay, sudah ada undangan. Lewat WA misalnya. Apakah undangan ini dibaca oleh orang yang menerima pesan? Pertanyaan dulu, apakah dibaca atau tidak? Ditanya dulu. Kalau saya menjadi ketua, teman-teman baca tidak ini pesan? Ada dua jawaban, ada yang baca, ada yang tidak kan? Ada yang baca, ada yang tidak. Atau ada yang baca penuh, ada yang baca setengah-setengah. Ya, ada yang gagal paham maksudnya. Gagal paham itu namanya baca setengah-setengah, gagal paham. Ada yang baca keseluruhan. Sekarang gini, kalau kalian baca semuanya, kemudian di antara 10 orang yang baca, ada 5 orang yang ikut. Berarti 5 orangnya tidak? Hanya 5 orang ini kenapa tidak ikut? Berarti bukan masalah bahwa mereka tidak mau ikut, tapi boleh jadi mereka ada kendala, mungkin kehujanan, banyak pecah, atau disuruh sama orang tuanya, atau ada keluarganya yang lagi keduka, macam. Betul tidak? Berarti 5 orang. Tetapi kalau kita mau eliminasi atau eliminir, mengurangi, kan biasanya nih ada teman-teman yang sengaja tidak mau datang dari 5 orangnya. Kalau 5 orangnya yang datang kan sudah jelas, mereka sudah punya namanya kesadaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa namanya kesadaran? Apa? Kesadaran. Apa? Konklusi. Jadi ya, apa ya? Kamu lupa lagi. Oke. Ini bahasa Inggris tidak tahu. Makanya pertanyaan bahasa Inggris. Selalu bahasa. Oke lah. Ini ada care, misalnya. Ada care. Ada dia peduli, ya, oke. Dia care dengan informasi. Dia peduli. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Katakan seperti itu, ya. Berarti yang datang 5 orang yaitu dia care dengan informasi yang ada. Gitu. Ya. Kemudian yang 5-nya ini ada yang care, ada yang tidak, ada yang peduli, ada yang tidak. Dia baca, tetapi dia tidak care, dia tidak peduli. Ada yang baca, dia peduli, tapi ada berhalangan. Jadi dibagi lagi orangnya. Caranya itu adalah untuk mengurangi tidak care-nya itu, maka tanamkan dulu apa sih tujuannya? Tujuannya apa sih? Tujuannya kita ini apa? Atau goal? Apa tujuannya sebenarnya kita buat organisasi ini? Apa tujuannya kita membuat kegiatan ini? Kita membuat bakti sosial, kita membuat macam-macam, bazar. Apa tujuannya? Ini yang harus dikomunikasikan kepada teman-teman. Ya. Tujuannya adalah supaya organisasinya kita, ini kita membangkitkan semangatnya. Ya. Berarti tujuannya ini ada berbicara tentang future, tentang masa depan. Bagaimana cara mendapatkan masa depan? Maka kita harus lakukan apa yang kita lakukan hari ini, today. Apa yang kita lakukan hari ini? Maka kita tanamkan dulu future-nya ini. Supaya SA ini menjadi organisasi terkemuka di Sulawesi Tenggara. Amin ya? Amin kan gitu. Ini doa ini. SA.
Eksak ini menjadi organisasi terkemuka Papua. Asik, orang bilang asik. Di Sulawesi Tenggara, Sultra. Tapi cara mendapatkan organisasi terkemuka ini seperti apa? Maka kita harus lakukan langkah-langkah seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan visi organisasi. Maka bagaimana cara mendapatkan yang terkemuka ini? Maka kita harus mengeluarkan dalam sebut misi organisasi. Misinya seperti apa? Ya, misinya adalah meningkatkan SDM dari pengurus esas. Bagaimana kita mau terkemuka ini? Kita ini ongol-ongol aja, kita ditanya saja apa itu kesadaran? Kita tidak tahu gitu. Kita berhadapan dengan anak UI, dengan UGM, dengan ITB, tidak usah kita tanya ya. Pertama, kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan cara apa? Melakukan namanya latihan dasar. Teman-teman, kalau organisasi kita mau maju, ini kita buat latihan dasar kita. Bagaimana kita mau jadi organisasi tertentu? Kita saja. Besok kalau kita mau debat bahasa Inggris, bahasa Inggris selalu sudah belepotan itu. Jadi malu-maluin tidak. Ya? Kita boleh malu, tapi jangan malu-maluin. Malu itu adalah manusiawi, saya malu gitu. Ya? Bahkan Rasul mengajarkan tentang rasa malu. Rasul mengajarkan. Tapi jangan malu-malu ini. Malu-malu itu ya buat perilaku yang tidak menyenangkan. Malu-malu ini. Setelah, nah ini misi. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, ini saya tidak urai panjang lebar. Yang kedua adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi. Kalau begitu teman-teman, kita buat kegiatan pelatihan penguasaan teknologi. Teknologi apa? Terserah mau teknologi apa. Supaya organisasi kita ini ya update dengan informasi, menguasai perkembangan, mengikuti perkembangan zaman. Kita bukan hanya berbicara SDM kita, tetapi kita sedang berhadapan dengan teknologi. Misalnya Anda buat pelatihan. Ini kita bicara organisasi ya, ini prakteknya. Karena kalau saya jelaskan teorinya, teman-teman bisa baca buku. Ya prakteknya sekarang, bagaimana organisasi bisa tumbuh dengan memanfaatkan teknologi media sosial? Panggil ahlinya. Pelatihan penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan organisasi, dalam rangka pengembangan organisasi atau dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Nah, datangkan teknologi media sosial, teknologi apa saja yang pakar-pakar dalam IT. Kan begitu. Bisa. Sekarang di Mubuton, di kampus kita, itu basisnya harusnya itu sudah menggunakan namanya teknologi, penguasaan teknologi. Di kampus-kampus besar itu, kalau kita mau ingin penawaran mata kuliah lewat namanya teknologi online. Kita mau pilih dosen online, bimbingan online semuanya. Ya. Tapi Pak, kalau semuanya online, bagaimana kita mau ketemu? Sementara ketemu tatap langsung itu sangat penting, betul. Tetapi jangan juga mengabaikan teknologi, karena teknologi itu mempermudah kita dalam bekerja. Dulu kalau kita ketik pesan, ya, surat atau apa, ya ini menurut saya yang surat seperti ini, surat kata ini sudah mulai ditinggalkan, teman-teman. Sudah mulai ditinggalkan. Sekarang sudah ada namanya surat elektronik. Yang penting tahu WA-nya, tahu email-nya,
kirim surat itu dari Email atau WA ini. Sekarang sudah. Surat-surat dari Kementerian Pendidikan, orang Kementerian tidak bawa surat seperti ini Pak. Banyaknya perempuan seluruh Indonesia, capek orang Kementerian dia bawa surat seperti ini. Coba bayangkan itu dari Sabang orang ke bawa surat seperti ini. Luar biasa itu. Berapa juta itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjadi pengantar surat. Gitu. Wah itu bagus lah menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ini zaman teknologi bos, ya, zaman teknologi IT. Satu kali klik seluruh Indonesia langsung terkirim pesannya lewat image, lewat WA. Karena juga seperti itu. Pak, bagaimana tanda tangannya? Tanda tangan ada tanda tangan elektronik. Yang penting sudah disetujui oleh pimpinan. Pak, yang penting tidak disalahgunakan. Karena kalau sudah disalahgunakan, tanda tangan itu pasti adalah pidana. Tapi kalau sudah diketahui oleh pimpinan organisasi boleh menggunakan tanda tangan elektronik. Gitu. Dalam organisasi, gunakan pelatihan seperti itu dan lain sebagainya. Setelah kita misi baru melahirkan namanya program kerja, ya program kerja apa saja dan lain sebagainya. Sekarang kita kembali ke permasalahan problem awal tadi, ya. Kalau teman-teman tidak banyak yang datang, harus ada ilmunya teman-teman. Pertama, kalau tidak banyak yang datang karena mungkin halangan dan lain sebagainya, pertama yang dilakukan oleh pengurus dan ketua organisasi adalah optimis. Optimis. Jangan yang ini sudah membayangkan ini kalau kita buat kegiatan ada 100 orang yang datang, luar biasa. Atau 200 orang yang datang. Ternyata faktanya 15 orang datang. Misalnya ya. Atau hanya 10 orang yang datang. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita sebagai seorang pemimpin atau pengurus dalam organisasi, ciumnya ini kita jatuh. Kayaknya tidak jadi, kayaknya macam-macam. Maka yang kita tanamkan adalah optimis, tetap harus jadi. Ya terkecuali kegiatan itu kegiatan dalam skala nasional. Kita undang ratusan orang. Kalau hanya kegiatan kecilan-kecilan begini, 15 orang jadi. Jadi satu, kita tidak perlu kuantitas, yang penting kualitas. Bagaimana bos? Itu. Yang penting kualitas. Indonesia ini 260 juta penduduk di Indonesia, hanya kuantitas yang menang tapi kualitas banyak yang turun. Sekarang kita sudah mempunyai sumber daya yang luar biasa, 260 juta sumber daya manusia. Bagaimana kalau semuanya kualitasnya bagus-bagus? Maka kita akan kalahkan Amerika, kalahkan Jerman, kalahkan Jepang, kalahkan Korea. Tetapi faktanya kita ini diperbodohi oleh sistem. Sistemnya seperti apa? Pertanyaan. Pak, ini sudah terlalu jauh, oke lah. Saya tidak mau terlalu jauh dengan sampai masuk ke faktor-faktor yang lain. Tetapi saya simpul sedikit bahwa kita diperbodohi oleh sistem itu karena tingkat pemahamannya kita masih rendah. Kemampuan literasi, membaca buku, membaca literatur, membaca jurnal itu masih sangat sedikit. Maka terbiasakanlah kita membaca. Jangan hanya baca Facebook, jangan hanya baca WA, baca buku lah. Sekarang pertanyaan, ada berapa buku yang ada di rumah kita? Ada 1 biji. 1 biji itu yang kalian baca berulang-ulang daripada 1 rak. Itu hanya jadi pajangan lebih 1 tapi dibaca berulang-ulang. Betulan, saya tidak main-main. Sekarang saya tanya, apa yang 1 biji itu, Pak? Apa yang 1 biji itu? Al-Quran dengan terjemahannya.
baca Al-Quran dan terjemahan. Ulang kalian akan menjadi kesatuan. Begitu kan? Hanya satu kitab saja yang ada di rumah kita. Hanya satu Pak. Apa itu? Itu adalah Al-Quran dan terjemahan. Baca berulang-ulang daripada satu waktu. Ternyata patung juga kosong juga dengan itu. Lebih baik satu buku semuanya dihafal. Betul tidak? Betul gitu. Maka bersyukurlah teman-teman yang satu bukunya di rumah tapi dibaca berulang. Pak, ini satu buku tapi jarang nggak baca, itu juga masalah. Salam bos. Dari betul tak? Jadi harus baca. Ya. Kenapa padahal bisa jadi pemateri? Karena saya rajin membaca. Kalau nggak tidak rajin membaca, saya jadi tukang ojek, saya jadi tukang beca, saya jadi. Tapi kan tukang ojek itu mulia betul. Saya tidak mungkin kan tukang ojek katakan sih bawa makan. Itu bos. Ya. Oke. Nah, jadi komunikasi ya. Kembali ke komunikasi seorang pemimpin. Komunikasi yang pertama kalau sudah terjadi maka optimis. Ya, optimis dengan namanya tujuan. Pasti kita akan mendapatkan tujuan. Bagaimana kalau kita pesimis, Pak? Nah, orang gini, pesimis di dalam organisasi itu sama saja dengan bunga yang layu. Bunga yang layu itu apa tandanya? Kenapa bunganya layu? Kenapa bunganya kurang disiram? Pemimpin yang pesimis itu kurang disiram dengan ilmu, kurang disiram dengan semangat, kurang disiram dengan motivasi. Maka yang harus kita lakukan adalah cari teman yang bisa memotivasi kita untuk menyirami diri kita sendiri. Jangan pada saat melihat sebuah realita pergi di kamar kemudian menangis. Apa yang terjadi, bos? Maka meronta-ronta dia. Kalau seperti ini datangi teman curhat dia. Tapi jangan datangi teman juga, jangan juga aduh ini teman juga ember juga bisa ada seorang ini teman-teman ini saya sudah undang begini-gini pada saat sudah ini data teman. Iya saya juga pusing. Ini sama pusing bos. Jadi teman yang memberikan motivasi pada kita ini. Aduh saya ini. Kalau tidak ada setara dengan artinya tidak ada yang bisa memberikan motivasi yang semudah dari kita, cari seniornya kita. Abang, saya ini begini. Apa sih abangnya? Oh ini, itu sudah saya lalui. Itu harus dilakukan. Saya ini sudah jadi ketua KPU, sudah jadi anggota DPR. Saya sudah lalui seperti itu tidak. Tapi saya tidak pesimis tidak. Gitu Bang. Begitu namanya menyiram dengan motivasi. Tetapi kalau temannya kita sama-sama punya problem, saya ini, iya jangan curhat satu kali lagi ada masalah bos. Namanya tidak disiram dengan hanya jadi loyo, jadi layu, ya, maka mati di tengah jalan. Ya, oke, ya. Yang pertama optimis, yang kedua cari teman yang bisa memotivasi kita. Ada yang mau bertanya, saya ingin bertanya supaya lebih dinamis. Bertanya saja tidak apa-apa, yang penting jangan tanyakan pacarmu. Kalau tanya organisasi tak tahu itu. Nah, siapa? Saya kasih kesempatan. Kalau tidak, saya akan paksa untuk. Iya, namanya pelatihan dasar kepemimpinan. Masa saya saja menjadi pemimpin dan tidak menjadi pemimpin? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin bertanya. Nama. Perkenalkan nama saya Wahyu Elisa. Pertanyaan saya, apakah menjadi pemimpin harus pandai berbicara? Pemimpin harus pandai berbicara.
Pemimpin yang tidak pandai berbicara namanya dia. Dalam bahasa Latin. Iya. Pemimpin harus tidak berbicara lagi. Kalau tidak berbicara, makanya pemimpin itu tidak boleh pendiam. Kalau pendiam di dalam kamar saja jangan jadi pemimpin. Bicara dengan angin, dengan tembok ya tembok. Kalau jadi pemimpin organisasi pintar berbicara. Kepada teman-teman, hari ini kita turun demo karena kemarin saya mendengarkan ada kepala daerah yang melakukan korupsi senilai 1 miliar rupiah dan untuk kerjaan tidak sampai selesai. Hanya 50% saja. Di mana kalian 500 miliar itu? 50%. Berkota lagi ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemimpin itu harus memberikan semangat kepada bawahannya, harus pintar berbicara, ya, harus punya wibawa. Wibawa. Ini sih aduh. Mungkin nanti ada materi kepemimpinan, tapi sedikit saya intermezzo. Ini sudah dijadikan pada ketua, tidak perlu saya sebutkan namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Ya. Para ketua dipersilakan dengan hormat untuk memberikan sambutan. Silakan ketua. Ya, assalamualaikum. Ketua itu kenapa begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera buat semuanya. Hari ini adalah kegiatan pelatihan dasar pemimpinan dan tolong kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini karena penting untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa. Saya berikan apresiasi kepada ketua ESA yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Silakan berikan apresiasi kepada ketua ESA. Itu baru permulaan komunikasi awal, pengantar, introduction. Setelah itu masuk diisi. Anda bisa menggunakan kalimat yang bisa membangkitkan selera mereka, membangkitkan semangat mereka. Jadi berkomunikasinya seorang pemimpin itu semacam membuat gelombang. Jadi kalau dapat semuanya akan cepat tertidur dengan retorika dia. Dan kalau membuat gelombang, orang akan melek orang akan terbuka matanya dengan apa yang katakan. Makanya harus ada gelombang, ya, ada datar kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu teknik kita berkomunikasi. Tapi kalau komunikasi dengan teman hanya saya dengan moderator tidak perlu bergelombang. Berbicara apa yang menjadi tujuan dia dan kecuali berbicara di depan umum harus memang membakar api, membakar seperti api karena harus juga mempraktikkan hal itu pada saat dia menjadi seorang menjadi berkhutbah pada hari Jumat, dia selalu berakhir di dalam berkhutbah. Itu untuk membakar semangat dari kaum muslimin dan karena ini seperti itu, pemimpin itu harus begitu. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemimpin wajib berkomunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, dia bisa makan dengan baik. Tidak perlu saya sebutkan 2 kali. Ya, oke, ada lagi? Ya, harus bertanya. Seorang pemimpin harus banyak bertanya. Ya, silakan. Saya tulis satu persatu kalau begitu. Masa saya saja yang jadi ini pelatihan dasar kepemimpinan loh. Bukan mata kuliah ini. Pelatihan dasar kepemimpinan supaya kalian tahu berani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sindung. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar ketua sebuah organisasi tidak mementingkan kepentingan pribadinya seperti yang kadang terjadi? Iya, oke. Beri tepuk tangan buat dia. Ya, bagaimana? Yang pertama itu ada ego. Ada ego seorang pemimpin. Ya.
Kemudian di bawahnya ada bawah. Bagaimana membendung ego ini agar tidak egois? Ya, setiap manusia punya ego, pasti. Itu sudah fitrahnya sejak manusia dilahirkan sudah punya. Tetapi jangan egois, hilangkan isnya. Bagaimana cara menghilangkan isnya? Ya, maka yang perlu dipahami adalah bahwa kita ini sebenarnya berorganisasi. Tanpa Anda, saya tidak ada. Tanpa bawahan, pemimpin tidak ada. Tanpa pemimpin, bawahan tidak akan ada. Maka yang kita butuhkan adalah melepaskan jubah ego ini. Bagaimana caranya? Namanya timbulkan rasa. Namanya kecerdasan. Emosional. Melatih kecerdasan emosional. Bagaimana melatih kecerdasan emosional seorang perempuan? Ya, pertama, kalau saya tarik di sini, pertama keluarkan dulu rasa empati atau simpati, bukan kartu as. Simpati dulu, buka rasa pada teman-teman di kondisi organisasi kita ini yang kurang bersemangat, yang kurang greget, yang kurang kinerjanya, yang kurang produktif, maka saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Simpati dulu bedanya. Sehingga itu bisa mengajak orang-orang yang ada di bawah. Kalau kita tidak mempunyai rasa empati, pasti akan menimbulkan rasa egois. Tidak perlu kita berbicara tentang organisasi ya. Kami saja contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat ada anak yang sedang meminta-minta. Anda lihat di jalan sedang minta. Pertanyaan saya, apa yang ada di dalam hati Anda? Apakah Anda rasa simpati atau Anda tidak peduli? Simpati. Simpati tidak? Pada saat Anda merasakan simpati, maka ini sedang mengubur ego. Bisa. Pertanyaan, bagaimana cara agar seorang pemimpin tidak egois? Kemudian Anda. Kalau seorang pemimpin itu adalah orang yang punya kelebihan, dianggap sebagai kelebihan, punya kelebihan terhadap bawahannya. Seorang pemimpin itu punya kelebihan berkomunikasi, pemimpin itu di orang yang berani, percaya diri. Maka kemampuan itu salurkan kepada bawahannya. Ajak mereka, ini coba di rapat ini saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk berbicara. Caranya seperti itu supaya bukan hanya dia saja yang mempunyai kemampuan itu. Makanya sekarang ini saya lagi memaksa kalian dalam arti yang positif untuk kalian bertanya terkait dengan materi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, timbulkan rasa simpati dengan kondisi, kemudian kerjasama. Buat kerjasama. Maradona itu Maradona. Kita tahu Maradona itu kan bukan eranya kalian. Dia adalah seorang pemain sepak bola nomor 1 di dunia pada masanya. Yang dikenal dengan apa namanya? Tangan tuan atau apa? Itu dia sangat dikenal
mempunyai permainan yang sangat luar biasa, sampai 3 orang yang hadang dia, 4 orang yang hadang dia bisa jebol karena lincahnya. Tetapi seorang Maradona tidak akan bisa menjadi orang terkenal kalau tidak ada rekan teman yang 11 orangnya. Bagaimana kalau 11 orang, 1 orang Maradona, 1 orang dilawan dengan yang 12 orang? Bisa tidak Maradona takutkan? Tidak akan mungkin. Kalau tidak ada kiper, kalau tidak ada penyerang, kalau tidak ada backing, kalau tidak mungkin. Harus ada namanya kerjasama tim. Meskipun dalam kerjasama tim itu 1 orang yang nantinya akan terkenal, siapa itu ketuanya? Betul tidak? Betul. Kapten. Tapi suatu hari kalian juga akan menjadi orang yang seperti itu. Karena kenapa? Ternyata bukan hanya pemimpin itu adalah simbol dari organisasi itu sendiri. Kalau pemimpin itu hancur, maka organisasi kita akan dikenal hancur juga. Kalau pemimpinnya bagus, maka organisasi kita akan dikenal baik. Saya yakin dan percaya. Kalau ketua ESA, ketua BEM FIP, ketua BEM Universitas dia berhasil, maka akan membawa nama baik organisasi. Betul tidak? Tetapi kalau ketuanya itu rusak, maka akan merusakkan semuanya. Jadi buat kerjasama, ya bangun kerjasama. Tapi sebelum membangun kerjasama, lahirkan dulu rasa simpati dengan orang lain. Kalau tidak ada, maka egois yang muncul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Justina Salanya. Ya. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menimbulkan kepercayaan diri dan keberanian menjadi seorang pemimpin? Bagaimana menimbulkan rasa percaya diri agar kita menjadi seorang pemimpin, atau pada saat kita menjadi seorang pemimpin timbul rasa percaya diri? Kurang lebih seperti itu ya. 1 pertanyaan tapi bisa 2 pertanyaan. Bagaimana menimbulkan rasa percaya diri? Kurang lebih ini ya. Menimbulkan rasa percaya diri itu adalah pertama, ini biasanya dalam teknik namanya public speaking. Public speaking. Dalam public speaking itu yang perlu ditanamkan adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri apa bahasa Inggris? Confidence, ya. Rasa confidence. Self confidence, rasa percaya diri. Percaya diri itu bisa kita maunya dia si Anda kayak ini, kayak spanduk. Bagaimana? Yang pertama adalah latihan. Kenapa saya katakan latihan? Awalnya manusia ini berawal dari rasa atau tidak tahu menjadi tahu, betul ya? Tapi dia tahu belum tentu dia punya rasa percaya diri. Ya. Maka latihan itu untuk menguji mental kita. Misalnya, Pak, angkat tangan yang merasa grogi kalau saya tunjuk di depan kita kan. Jujur. Setelah 1, jujur saja, tidak ada hubungannya dengan ini mata dia. Ya, oke, 1, coba dulu. 1, 2, 3. Yang grogi kalau ada di depan, grogi sekali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana? Saya kira ada 1-2 orang. Ya, oke lah.
Sekarang saya mau minta sampel 2 orang di antara yang 15 ya, yang berapa orang ini. Saya minta sampel 2 orang, apa yang Anda rasakan pada saat Anda grogi? Apa yang Anda rasakan? Kehilangan kata-kata. Blank. Mandi keringat. Gemetar. Mana yang paling nampak gemetar, yang kata-kata yang paling kental sekali? Hah? Keringat ini kental sekali. Menurut kita ya. Gemetar tidak terlalu. Gemetar ini kalau sudah tidak. Oh, berarti hanya keringat saja ya. Keringat bagaikan dijaga. Ya oke. Tadi keringat ya yang paling kental. Satu orang lagi saya minta partisipasinya. Yang paling merasa takut sekali. Silakan angkat yang paling merasa takut sekali di depan. Angkat. Merasa takut. Apa yang kita rasakan pada saat di depan? Gemetar sedih. Yang paling gentar apa? Keringat atau gemetar? Yang paling gentar sekali. Keringat di tangan, di dahi tidak. Jangan sampai tidak, tapi di belakang sudah panjat. Tidak panjat kan? Di sini sudah panjat. Maka latihanlah ya. Saya katakan gini, kalau Anda takut dengan sesuatu maka lawanlah, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan hal itu selain kita melawan. Misalnya Anda takut di panggung, saya terserah teman-teman ya. Saya takut dari kecil SD saya teringat sekali itu takut sekali berada di depan. Tapi karena saya membaca berbagai macam literatur, ternyata memang harus kita lawan. Tidak boleh kita takut. Jadi pada saat kita ditunjuk, ada amanah untuk tampil di depan, yang mungkin 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 10 kali, atau 20 kali, kita masih gemetaran. Apa-apa. Namanya berproses. Ingat latihan. Kalian tidak akan bisa tanpa latihan. Tidak akan bisa. Dan latihan itu ada namanya try and error. Coba dan salah. Seperti orang yang sedang belajar bermain sepeda. Awalnya dia akan mencoba, setelah itu jatuh, error lagi. Coba jatuh lagi. Bahkan karena tabrak temboknya orang. Ya pasti teringat kejadian masalah gitu. Latihan terus. Kalau Anda tidak latihan, kalian tidak akan bisa mengenai sepeda. Kalian tidak akan bisa membawa sepeda motor atau sepeda. Ya, tidak akan bisa. Maka caranya menghilangkan rasa grogi itu adalah latihan. Yang pertama, yang kedua adalah cari bahan, cari pengetahuan, cari ilmu. Kalau hari ini misalnya kalian mau jadi pemateri ini, ya, jadi pemateri. Malam hari atau 2 hari sebelum kegiatan cari materi. Seoptimal mungkin untuk mempersiapkan materinya. Sehingga rasa grogi itu, kalau tiba rasa grogi, ada namanya alam bawah sadar manusia yang kadang-kala itu berfungsi, bukan kadang-kala, sering berfungsi pada saat kita dalam desakan. Desakan dalam artian kita rasa grogi itu masih ada di alam bawah sadar kita.
Tapi kalau kita hanya sekedar menghafal, itu pada saat grogi itu hilang, lain. Betul tidak? Betul. Nah, maka yang kita lakukan adalah baca berulang-ulang sampai ilmu itu masuk ke alam bawah sadar kita sendiri. Sama saja dengan seorang laki-laki yang sedang sibuk mengucapkan nama pacarnya sendiri. Iya. Setiap hari dia ucapkan seakan-akan sudah menjadi zikirnya aja. Ya, setiap hari akhirnya terbawa di dalam mimpi. Itu sebenarnya dia sedang membawa pikirannya dia ke alam bawah sadar dia. Ya. Oleh karena itu baca berulang-ulang supaya pada saat Anda grogi, Anda masih punya kemampuan alam bawah sadar yang bisa menuntun Anda untuk berbicara. Paham ya? Gitu. Nah, selebihnya nanti ada materi tentang public speaking. Hanya di sini tidak ada. Nanti besok buat kegiatan public speaking. Ya. Oke, sudah? Yang pertanyaan lagi? Rasa percaya diri ya? Ya. Kalau dari pelatihannya, apakah biar latihannya biar sendiri atau kita mencoba? It's okay ya, latihannya boleh sendiri dulu, latihan di depan cermin. Tapi saya terus terang orang ini tergantung tipikalnya dari teman-teman ya, cara pembawaan. Kalau saya ini sebenarnya materi leadership besok, tapi oke lah. Saya tipikal orang yang tidak terlalu konsen untuk latihan di depan cermin. Memang banyak yang mengatakan kalau latihan di depan cermin. Kalau saya tidak. Ya, mungkin betul gitu. Banyak para motivator mengatakan bahwa cara melatih diri kita adalah di depan cermin. Duluan di depan cermin. Setelah itu latihan di luar. Setelah itu panggil teman. Setelah itu panggil orang yang lebih banyak lagi. Dari sendiri menjadi dua menjadi tiga sampai kita mendatangkan orang banyak. Itu namanya kita latihan dan yang kecil menjadi besar. Oke? Ada lagi? Bertanya? Saya ingin minta sampai jam berapa ini materi saya? Iya. Tapi saya minta saya ini karena ini menarik. 10.30. Saya materi saya jam berapa ini? Ya, sampai jam berapa? Tolong kasih waktu saya. 11.30. Tinggal berapa menit mas saya? Lagi 13 menit. Nah, ayo. Oke, saya tidak akan terlalu ini. Kalau ada yang mau bertanya sebenarnya lebih bagus lagi. Ya. Di dalam organisasi ini mungkin yang perlu juga saya tekankan. Ini nanti teorinya nanti baca di situ ya. Dalam organisasi itu ada prinsip-prinsip yang harus diketahui dan ini wajib bagi teman-teman. Ya, saya ambil saja ada 4 prinsip dengan namanya POAS. Bisa juga POAS itu. POAS. Yang pertama, ini penting sekali kita pelajari dalam organisasi. Ya. Yang pertama adalah planning. Planning dalam bahasa Indonesia-nya adalah perencanaan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Tidak boleh. Harus dengan perencanaan. Pak, bagaimana kalau ada insiden? Ya, oke, lakukan saja. Tetapi insiden teman-teman yang sifatnya insidental tanpa perencanaan, ya, itu tidak akan lebih baik daripada orang yang melakukan perencanaan. Karena orang melakukan perencanaan segala sesuatunya sudah didesain dengan baik. Dari beberapa hari yang lalu, dari 1 minggu yang lalu sudah didesain siapa yang terlibat, apa temanya, kemudian di mana, waktunya kapan, kemudian materinya apa, siapa para pematerinya, pesertanya siapa yang membuka, siapa yang MC, siapa yang baca doa dan sebagainya. Itu masuk dalam perencanaan. Dari 1 minggu yang lalu kita sudah rencanakan.
Bagaimana kalau kegiatan seperti ini by insiden? Pasti dia akan berjalan dengan baik. Mungkin jalan, tapi ya hancur-hancuran. Oleh karena itu, buat perencanaan setiap melakukan kegiatan. Karena sebagian besar dari kegiatan, pencapaian kegiatan organisasi itu dari planning. Kalau planning itu gagal, ada semacam pamil. Anda gagal merencanakan, gagal dalam perencanaan, sama saja dengan merencanakan kegagalan. Saya ulangi lagi, gagal dalam perencanaan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Anda gagal dalam merencanakan sama saja merencanakan sebuah kegagalan. Itu pamil yang cukup terkenal dalam planning. Maka lakukan perencanaan. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan, ada namanya organizing, ya, pengorganisasian ini, ya. Tapi organisasi ini sifatnya statis, ya, boleh sifatnya statis. Yang saya maksudkan di sini adalah organizing or organizing. Organizing itu apa? Pengorganisasian. Pengorganisasian itu identik dengan dalam bahasa Inggrisnya the right man on the right place. The right man on the right job. The right man on the right place. Menempatkan seseorang sesuai dengan dia. The right man, manusia yang benar on the right place, pada tempat yang benar. The right man, manusia yang benar on the right job, pada pekerjaan yang benar. Jadi dalam pengorganisasian itu penting. Bendahara harus orang yang pintar benda keuangan. Sekretaris pintar tentang administrasi surat menyurat. Kemudian bidang sumber daya manusia yang pintar. Yang bidang perempuan jangan ditempatkan perempuan, laki-laki. Bidang pemberdayaan perempuan laki-laki. Wah, kiamat dunia ini. Ya, nah itu ya. Setelah Anda merencanakan, tempatkan orang-orangnya. Biasanya dalam kegiatan itu dibuat dalam SK kepanitiaan. Panitia inilah yang bekerja untuk memformulasikan, merencanakan tentang siapa pematerinya dan sebagainya. Ya. Nah, menempatkan SK, dibuatkan dalam SK dalam organisasi. Siapa yang keluarkan SK? Ketua organisasinya. SK ketua ini tentang susunan kepanitiaan kegiatan ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya expression, actuation, expression. Itu adalah menggerakkan. Menggerakkan. Setelah keluar SK-nya, penempatan orang-orang sesuai dengan keahliannya, maka gerakan mereka, motivasi mereka, kasih semangat mereka, kasih arahan mereka, kasih petunjuk mereka. Siapa? Itu adalah ketua. Siapa yang menggerakkan? Ketua. Tak, ini bidang ini, konsumsi, logistik, transportasi, keuangan, pencarian dana, sebagainya, publikasi, bergerak semuanya. Setelah menempatkan orang-orangnya. Ya. Tetapi ingat, ada hadis Nabi mengatakan bahwa apabila suatu urusan yang diberikan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Itu hadis Nabi. Maka tempatkanlah seseorang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan minatnya. You sukanya di mana? Bidang apa? Saya sukanya di bidang perempuan, Pak. Kamu kan laki-laki. Gitu. Ini karena tidak normal kan. Penempatan sesuai dengan keahliannya, kemudian gerakan. Ya, cara menggerakkan itu adalah tempatkan dia sesuai dengan apa menjadi minatnya dia. Tanpa digerakkan dia akan bergerak sendiri. Makanya menggerakkan itu ada dua, ada gerak start, ada gerak yang dinamis, ada gerak yang pasif. Ada gerak dinamis, ada gerak pasif. Gerak pasif itu orang diam, ketua datang, mari sini kita
aktivis ini namanya orangnya pasif. Kita gerakan, tapi sebenarnya dia pasif. Gitu. Harus kita gerakan, kita dorong dia supaya bergerak. Nah itu agak setengah mati orang-orang seperti itu. Nah, ada orang yang kedua adalah bergerak secara aktif. Dia tanpa disuruh, dia sudah punya tanggung jawab. Dia sudah punya kesadaran bahwa saya harus bergerak begini. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif. Maka yang saya lakukan, yang saya sarankan adalah kalian bergerak secara aktif tanpa disuruh oleh ketua. Sudah tahu? Paham ya? Nah, cara menggerakkan secara aktif adalah keluarkan rasa tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Kalau Anda tidak punya tanggung jawab, maka kalian tidak akan bergerak. Itulah. Kalau kalian sudah menyadar sebagai mahasiswa muda, kalian pasti punya tanggung jawab untuk datang di sini. Tapi kalau kalian mahasiswa di universitas lain, ngapain? Tidak punya tanggung jawab untuk datang. Betul tidak? Kita datang di sini, kita bergerak di sini karena kita punya rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah keempat adalah controlling atau pengawasan. Ya. Setelah kita gerakan, siapa yang melakukan kontrol? Ya pada umumnya adalah ketua. Bagaimana logistik, bagian pendanaan sudah berapa dananya kita? Oh sudah 1 juta Pak Ketua. Nah, itu cari lagi 1 juta lagi. Karena kita butuh dana kurang lebih 2 juta untuk melaksanakan kegiatan. Nah, bergerak lagi. Setelah itu katakan bagaimana publikasi? Di media sosial sudah ada publikasi? Sudah Bang, sudah Pak Ketua. Nah, di WA belum. Nah, itu namanya mengawasi. Ya. Mengawasi itu adalah melihat sekaligus menilai. Melihat sekaligus menilai, bahkan mengintervensi. Jadi ada bedanya antara pemantau, ada pengawas. Itu beda. Pemantau itu seperti orang yang melakukan mengamati tetapi tidak mengintervensi. Seperti kerjanya seorang jurnalistik. Ada kejadian kebakaran, dia catat saja begini. Kebakaran, tanya saya kebakaran, dan begini. Itu namanya memantau. Tanpa mengintervensi. Kalau mengawasi, melihat sekaligus mengintervensi. Memberi penilaian sekaligus mengintervensi. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya, Badan Pengawas Pemilu itu bukan hanya memantau, tapi melakukan tindakan agar tidak terjadi penyelewengan dalam atau penyalahgunaan dalam proses pemilihan. Jadi beda ya memantau dan mengawasi. Kalau mengawasi itu melihat, menilai sekaligus mengintervensi agar tidak terjadi penyalahgunaan, kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah evaluation. Evaluasi adalah menilai hasil akhir. Apakah kita berhasil atau tidak? Nanti selesai kegiatan ini baru kita evaluasi. Berhasil tidak? Oh ada yang berhasil atau tidak? Yang mana yang berhasil? Sisi ini keuangan, oke. Dia tambah materi semuanya datang ini. Hanya pembukaan openingnya saja yang ini. Oke, nanti kegiatan ke depannya kita akan kurangi. Jadi ini harus kita berorganisasi sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Takut ya? Takut. Bukan juga tidak apa kalian tidak dikatakan. Tulisan ulah kobra ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Mungkinkah sudah selesai? Oh ya, silakan Nasrul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya pun pertanyaan yang saya ajukan terkait kita sebagai seorang mahasiswa, kita perlu juga berorganisasi. Lalu lantas bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu antara organisasi dengan kuliah kita? Pertanyaan itu mengingatkan saya pada kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya adalah seorang aktivis organisasi
seorang mahasiswa kuliah. Ya. Mahasiswa, ya oke. Mahasiswa itu ada dua. Ada 3 kewajiban dalam perguruan tinggi Tridharma ya. Pendidikan, penelitian, dan pengambilan keterangan. Itu dalam konteks kita di perguruan. Tetapi ada yang ekstrakurikuler, yang ekstra, yang plus dari mahasiswa adalah menjadi pengurus organisasi. Nah, saya dulu begini teman-teman. Saya menjadi pengurus organisasi itu nanti aktif pada saat saya semester 5, semester atas. Semester 7 saya sudah jadi ketua BEM karena sudah kurang mata kuliah saya, beban mata kuliah saya sudah kurang. Jadi saya banyak berorganisasi di luar. Jadi tidak terjadi tabrakan antara kepentingan kuliah dengan kepentingan organisasi. Sehingga waktu itu ya saya juga salah satu mahasiswa yang punya prestasi di akademik, saya juga bisa menyelesaikan tugas saya menjadi ketua organisasi. Dua-duanya, itu pengalaman saya. Nah sekarang kan, ya Bapak kan punya pengalaman beda dengan kami. Yes, oke. Nah sekarang yang kalian lakukan adalah pertama ya, tanamkan bahwa pendidikan itu penting jauh. Ya. Organisasi itu adalah plusnya kegiatan ini. Plus ini. Jadi kalau ada tugas mata kuliah, coba teman-teman praktikkan juga tugas mata kuliah. Ada tugas dari dosen, kegiatan-kegiatan mata kuliah, praktikkan baik-baik. Memang susah membagi, tetapi bagi teman-teman yang bisa membagi, karena ini ada tingkat kerapatan yang sangat sekali, tingkat kerapatan. Wah ini kapan mau istirahatnya Pak? Kalau semuanya kegiatan organisasi, semuanya kegiatan mata kuliah, semuanya 100%, ini sangat susah mengatur jadwal ini. Saya sarankan adalah manajemen waktu. Dalam satu hari 24 jam, ya 24 jam itu kalian gunakan. Ada sebagian waktu kita mungkin 8 jam untuk kita kuliah, selebihnya adalah di luar. Atau mungkin 4 jam mungkin. Di kuliah ini, tunggu ya. Kita masuk di kuliah berapa jam dalam satu hari? Di kampus? 3 jam. Katakanlah 3 atau 4 jam. Ya, 4 jam. Kita masih ada 20 jam. Betul tidak? 20 jam. Ditambah dengan ada tugas dari dosen, misalnya kita bisa selesaikan dalam waktu 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. Berarti sudah 7 jam untuk kegiatan pendidikan di kuliah. Berarti 24 dikurang 7 berapa? Masih ada 14 jam waktu kita. Ya? Masih ada 14 jam. Ini kalau kita mau timbang-timbang. 14 jam masih. Waktu istirahatnya kita dalam 24 jam itu berapa jam waktu istirahatnya? Ini yang saya mau tanyakan, biasanya 10 jam lebih istirahat. Hah? 7 jam. Oke. Istirahat 7 jam. Ya, 14 jam dikurang 7 tinggal 7 jam. Ya. Dan lain sebagainya. Ini 7 jam ini teman-teman, gunakan maksimal untuk kegiatan ekstra. 3 Nah, misalnya seperti ini. Di perencanaan kemarin kan teman-teman pasti kumpul kan sebelum kegiatan ini, kumpul untuk rapat persiapan kan, berapa jam kan? 2 jam pasti. 3 jam nggak, tapi tidak lebih dari ya. 3 jam. Pak, tidak sampai Pak, atau mungkin ada yang lebih banyak lagi, mungkin lebih padat lagi. Tapi saya sarankan bahwa kegiatan kita dalam satu hari itu untuk ekstra itu 7 jam di luar dari kegiatan kampus dan sebagainya. Maka manajemen waktu. Saya pribadi saya teman-teman, kalau saya urutan ini pengalaman saya berbagi. Pertama saya subuh bangun jam 4 subuh,
itu sholat. Setelah sholat belajar. Belajar apa saja? Kitab atau apa? Ya. Ini sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5 atau sampai jam 6. Pak, bagaimana mau istirahat? Oke. Kalau mau istirahat ini jam 5, jam 6, di sini jam 6. Istirahat sejenak misalnya. Tapi ingat, jangan sampai kalau kalian istirahat jam ini akan setengah mati. Ini bisa menimbulkan penyakit dan bisa menimbulkan. Makanya saya sarankan ada baiknya kalau istirahat jangan lama. Kalau kalian sudah berkali-kali istirahat kemudian lama, jangan istirahat. Jadi dari jam 4 sampai jam ini jangan istirahat. Kalau saran saya. Tetapi kalau capek betul ya istirahat pada satu dulu. Jam 7 misalnya. Jam 7 kan bantu-bantu kan cuci apa segala macam kan? Ya kalau perempuan itu. Jam 7 itu kerja di rumah. Kerja. Jam 8 oke? Kuliah kampus. Itu tidak? Nah, sampai jam berapa nih? Teman-teman, sampai jam berapa biasanya? Saya hitung ya. Sampai jam? Nah, ini 12 sampai jam 1. Pulang. Tetapi jam begini, jam seperti jam waktu seperti ini, apakah ada waktu lowong di mana teman-teman selain juga berbicara kuliah, teman-teman berbicara organisasi? Ada waktu lowong tidak? Pasti ada waktu lowong. Nah, maka gunakan waktu lowong di sini. Oke? Nah, kalau sudah ada di sini ya kurang lebih sekitar 3 jam lah kalau kita mau bicara organisasi. Ya? Nah, selebihnya berarti bicara kuliah. Kemudian pulang apakah langsung istirahat atau tidak? Hah? Tidak langsung istirahat. Oke, sama dengan saya, tidak langsung istirahat. Kadang-kadang saya pulang di rumah itu, teman-teman. Pulang di rumah, langsung istirahat. Saya kalau pulang di rumah itu saya tidak langsung istirahat. Kadang-kadang saya membaca buku. Baca buku itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. 1 jam saja. Ya. Sama dengan kita melamun itu tidak terasa 1 jam melamun. Ya, jam 2 teman-teman mungkin agak capek. Maka saya sarankan kalau capek betul itu istirahatlah sampai jam 3. Jam 3 persiapan asar kan? Jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4. Hah? Apa yang kalian lakukan? Masak bantu kalau perempuan. Laki-laki masak juga tuh. Masak kalau di kos. Oh masak ya? Ada kos juga di jembatan. Juga masak. Ya masak oke lah. Masak atau istirahat ya atau melepaskan rasa lelah karena sudah berapa jam melakukan rutinitas. Oke lah. Sampai jam 6. Ya, sampai jam 6 kita maghrib. Antara maghrib sampai isya apa yang dilakukan? Hah? Sholat. Antara maghrib sampai isya apa yang dilakukan? Duduk. Hah? Mengaji. Kalau saya mengaji 1 jam, kalau 10 lembar itu 10 lembar atau 12 lembar 1 jam. Hitungannya 1 jam. Kalau saya, jadi jedanya ini kalau saya selalu gunakan untuk mengaji, untuk menunggu waktu isya. Itu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 lembar untuk mengaji. Bisa. Jadi 1 hari itu bisa selesaikan 10 gitu. 1 juz kurang lebih gitu. Kemudian dari jam 7 isya, kemudian masuk ke sini jam 8 kita makan malam. Nah, oke. Masih ada jam. Sampai jam 9 apa yang dilakukan? Hah? Rebahan lagi. Rebahan. Ya, apa? Ini masih bantu orang tua tidak?
jam 8 sampai jam? Hah? Tidak. Sibuk macam-macam lah ya. Kalau saya ya mungkin karena beda dengan jadwal teman-teman, saya belajar juga, belajar tingkat. Jam 9 ini, ini penentuan jam 9. Jam 9 atau jam 10 ini penentuan, teman-teman. Ini yang lemah sekali. Teman-teman tidak gunakan untuk istirahat. Kenapa? Kalau kita gunakan waktu istirahat, maka jam 3 atau jam 4 kita bisa bangun dalam kondisi segar. Bisa kita tahajud. Maka Rasul itu seperti itu. Biasanya Rasulullah itu selesai sholat, itu dia langsung istirahat. Dia tidak lagi terlalu banyak cerita dan sebagainya. Istirahat. Kurang lebih sekitar jam 8 lah istirahat. Karena jam 2 dia harus tahajud, sholat malam. Sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh itu dia masih. Jadi tidak lagi tidur karena sudah lama dia tidur dari jam 8 sampai jam 2. Jadi itu manajemen waktu saja teman-teman. Kalau kita mau bicara organisasi, oke?